Selamat pagi buat kita semuanya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang matriks. Kita memasuki pokok bahasan yang baru ya. Oke, bagian A. Pengertian dan notasi matriks. Di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada masalah untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk tabel atau daftar. Perhatikan data atau informasi hasil pertandingan antara Ali dengan Badu pada tabel 1 dan data absensi suatu kelas dalam rentang waktu 1 semester pada tabel kedua sebagai berikut. Baik, tabel pertama. Si Ali set pertama menang 17, set kedua 13, set ketiga 15. Nah, si Badu set pertama poinnya 16, set kedua 15, set ketiga 1. Nah, jadi itulah tabel pertama. Lalu tabel kedua, tadi soal siswa yang sakit izin tanpa keterangan ya. Si Budi 3 kali sakit, 2 kali izin, 4 kali tanpa keterangan, berarti alfa. Charlie 2 kali sakit, 1 kali izin, tidak pernah alfa. Dodi 3 kali sakit, 1 kali izin, 2 kali alfa. Nah, jadi kalau kita perhatikan tabel 1 ini kan, berarti kalau kita tadi membaca dari kiri ke kanan, itulah baris. Jadi kalau dari atas ke bawah, itulah kolom atau lajur kan. Jadi kita membaca dari kiri ke kanan, itulah dikatakan baris. Dari atas ke bawah, itulah kolom atau lajur. Nah, sekarang marilah kita amati kembali kelompok-kelompok bilangan yang diperoleh dari tabel 1 dan tabel 2. Dari bagian pertama tadi, kelompok bilangan yang diperoleh dari tabel 1, jadi kalau kita keluarkan bilangan-bilangannya kan, 17, 13, 15, 16, 15, 1. Jadi susunan bilangan ini berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kita buat kotak-kotaknya nanti kan titik-titik ini berbentuk persegi panjang dia. Sedangkan bagian yang kedua, kelompok bilangan yang diperoleh dari tabel 2, 3, 2, 4, 2, 1, 0, 3, 1, 2. Susunan bilangan ini berbentuk persegi atau dikatakan orang bujur sangkar. Jika diperhatikan masing-masing kelompok bilangan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kelompok bilangan itu mempunyai susunan yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Itulah tadi kan. Yang kedua, bilangan-bilangan dalam kelompok itu tersusun dalam baris, dan kolom-kolom lajur. Maka dapatlah disimpulkan matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom atau lajur. Susunan sekelompok bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Lambangnya seperti ini ya. Nama dari suatu matriks biasanya dilambangkan dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital seperti dalam abjad kan A, B, C, dan seterusnya. Ya, baik, kita ambillah contoh untuk memperjelas pengertian matriks tadi kan. Yang pertama, kelompok bilangan 4, 5, 3, min 1 merupakan matriks sebab susunannya berbentuk persegi dan bilangan-bilangan itu tersusun dalam baris dan kolom. Contoh kedua, kelompok bilangan 6, 10, 2, min 3, 2, 1 merupakan matriks sebab susunannya berbentuk persegi panjang dan bilangan-bilangan itu tersusun dalam baris dan kolom. Contoh yang ketiga, kelompok bilangan 4, 8, 3 bukan matriks sebab susunannya tidak berbentuk persegi maupun persegi panjang, tetapi berbentuk segitiga. Yang keempat, kelompok bilangan seperti ini ya, 5, 3, 8, 4, min 1 bukan matriks sebab susunannya tidak berbentuk persegi panjang ataupun persegi, tetapi berbentuk segi 5.
Nah, sekarang kita masukilah ke bagian B, pengertian baris, kolom, dan elemen sebuah matriks. Yang pertama, baris dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan mendatar atau horizontal dalam matriks. Yang kedua, kolom dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan tegak atau vertikal dalam matriks. Yang ketiga, elemen atau unsur suatu matriks adalah bilangan-bilangan dalam kurung bilangan real atau kompleks yang menyusun matriks itu. Contoh soal yang pertama ya. Diketahui matriks A sama dengan 2, 1, 5, min 3, 2, 4, 4, min 2, 1, 6, min 3, 2. Ditanya, tentukan pertama baris pertama, kedua, ketiga, keempat beserta elemen-elemen pada baris-baris tersebut. Pertanyaan kedua, kolom pertama, kedua, ketiga beserta elemen-elemen pada kolom-kolom tersebut. Pertanyaan ketiga, elemen baris kedua kolom pertama dan elemen pada baris keempat kolom ketiga. Kita jawablah. Dari matriks A ini, baris pertama elemennya 2, 1, 5. Baris kedua elemennya min 3, 2, 4. Baris ketiga elemennya 4, min 2, 1. Baris keempat elemennya 6, min 3, 2. Jawaban kedua. Kolom pertama elemennya 2, min 3, 4, 6. Kolom kedua elemennya 1, 2, min 2, min 3. Kolom ketiga elemennya 5, 4, 1, 2. Jawaban ketiga. Elemen pada baris kedua dan kolom pertama adalah min 3. Elemen pada baris keempat dan kolom ketiga adalah 2. Baik, kita masuki bagian C, ordo matriks. Oke, pengertiannya. Ordo atau yang katakan ukuran dari suatu matriks adalah banyaknya baris dan kolom yang dimiliki matriks bersangkutan. Atau dengan kata lain, banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Itulah disebut dengan ordo matriks. Berarti ordo matriks sama dengan banyak baris kali banyak kolom. Secara umum banyak baris adalah M dan banyak kolom adalah N. Maka dituliskanlah bentuk penulisannya, andai katakanlah sebutlah matriks A, maka ordonya dituliskan di bawah, kanan bawah, M kali N. Contoh, matriks A elemennya 1, 2, 3, 4. Berarti berordo 2 kali 2. Dituliskanlah A sama dengan kurung siku atau kurung biasa 1, 2, 3, 4. Di bawahnya 2 kali 2. Matriks B elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berordo 2 baris kali 3. Berarti 2 kali 3. Ditulislah seperti inilah modelnya. Yang ketiga, matriks C elemennya 4, 5, 0, 3, min 1, 2. Berarti berordo 3 baris, 2 kolom. 3 kali 2 ditulislah seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi bagian D. Kesamaan dua matriks. Dua buah matriks dikatakan sama apabila mempunyai ordo yang sama serta elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Contoh, nomor 1 ya. Matriks A elemennya 2, 4, min 1, 3, ordo 2 kali 2. Dan matriks B sama dengan elemennya 4 per 2, 8 per 2, min 5 per 5, 6 per 2, ordo 2 kali 2. Maka matriks A sama dengan matriks B, berordo sama, yaitu 2 kali 2. Dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Kita periksalah kan. Baris pertama, kolom pertama pada matriks A, elemennya 2. Baris pertama, kolom pertama pada matriks B elemennya 4 per 2. Berarti 2 sama dengan 4 per 2. Dan seterusnya lah kan. 4 sama dengan 8 per 2. Min 1 sama dengan min 5 per 5. Dan 3 sama dengan 6 per 2. Baik, contoh yang kedua. Diketahui matriks C elemennya 4 kurang 3A, 2, 5, B kurang 3. Ordo 2 kali 2. Dan matriks B elemennya min 2, 2, 5, 4, ordo 2 kali 2, berarti ordo sama ya. Ditanya nilai A dan B, maka kita ambillah elemen yang seletak.
4 kurang 3A sama dengan min 2. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 3A. 6 sama dengan 3A. A sama dengan 2. Lalu B kurang 3 sama dengan 4. Ambil yang seletak kan? Berarti B sama dengan 4 tambah 3, B sama dengan 7. Maka nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 7. Baik, sebagai contoh yang ketiga, kita kerjakan secara bersama-sama. Tentukanlah nilai A, B, C, dan D dari kesamaan matriks. 2A tambah 3B, A tambah 2B, 2C tambah 3D, C tambah 2D. Itu dari pihak sebelah kiri ya, lalu sebelah kanan 1, 0, 0, 1. Berarti sama-sama berordo, ini ordo 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. Maka kita ambil yang seletak. Berarti 2A tambah 3B sama dengan seletak 1. Lalu kita ambil lagi yang bervariabel A. A tambah 2B sama dengan 0. Langsung kita kerjakanlah eliminasi. Kali 1 kali 2. Berarti 2A tambah 3B sama dengan 1. Ini kali 2. 2A tambah 4B sama dengan 0. Kita lenyapkan. Berarti ini 0 kan? 3 kurang 4. Berarti min B sama dengan 1. Berarti B-nya min 1. Sudah dapat B-nya, kita ganti ke salah satu persamaan berdapat A. A tambah 2B sama dengan 0. B-nya min 1. A tambah 2 kali min 1 sama dengan 0. A kurang 2 sama dengan 0. A sama dengan 2. Nah, itulah kan. Lalu kita ambil lagi, mencari C dan D ya. Nah, 2C. 2C tambah 3D sama dengan seletak dengan 0. Lalu C tambah D tambah 2D sama dengan 1. Sama modelnya. Kali 1 kali 2. 2C tambah 3D sama dengan 0 kali 2. 2C tambah 4D sama dengan 2. Kita kurangkan. Ini 0. 3 kurang 4. Min D. 0 kurang 2. Min 2. Kalikan negatif. D sama dengan 2. Dapat D-nya 2. Kita ganti. Berarti C tambah 2D sama dengan 1. D-nya 2. C tambah 2 kali 2 sama dengan 1. C tambah 4 sama dengan 1. C 1 kurang 4. C min 3. Berarti sudah dapatlah kan? Maka nilai A sama dengan 2, B min 1, C min 3, D sama dengan 2. Inilah hasilnya. Baik, anak-anakku, untuk memperjelas materi tadi, maka untuk soal latihanmu, dari buku Matematika Wajib 2A halaman 100 sampai dengan halaman 101 bagian A nomor genap 2, 4, 6, 8, 10. Kerjakanlah itu supaya lebih mantap. Terima kasih.